Lebih dari 5 bulan, proses belajar mengajar di seluruh sekolahan di negeri ini dilakukan secara online akibat adanya pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah menginstruksikan belajar di rumah dilaksanakan sampai akhir tahun ini. Hal ini bertujuan memutus mata rantai penularan virus corona di lingkungan sekolahan, dikarenakan anak-anak merupakan usia rentan terpapar virus jenis baru ini. Berbagai macam pro dan kontra yang diungkapkan oleh masyarakat luas terkait sistem belajar mengajar online ini. Ada yang mendukung, tetapi ada pula yang kurang setuju terhadap pelaksanaan belajar daring. Mereka yang mendukung sistem pembelajaran ini lantaran merasakan manfaat dengan adanya sekolah online ini di saat pandemi. Namun tak sedikit pula yang keberatan atas sistem ini dikarenakan tidak adanya fasilitas penunjang belajar online. Seperti siswa yang tidak memiliki handphone ataupun memiliki kuota internet yang cukup dalam mengikuti sekolah online lantaran faktor ekonomi. Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat akibat sistem pembelajaran online ini, satu di antara warkop di kawasan Bagong Tambangan, Surabaya melakukan gerakan peduli terhadap nasib anak-anak tidak mampu. Pemilik warkop sengaja menyediakan tempat buat siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang tidak mampu untuk sekolah online. Selain dapat memakai wifi secara gratis, pemilik warung juga menyediakan minuman teh hangat gratis bagi siswa yang belajar di tempat tersebut, sehingga mereka masih bisa terus sekolah di tengah pandemi COVID-19. Ada info dari IG, katanya kalau di komputer itu gratis dan dapat teh hangat. Sekolah di SMKN 12 kelas 10 dari jam 8 sampai jam 11 sama PKN sama bahasa Inggris. Ya bilang susah bisa, gampang bisa. Enak sekolah. Kalau nentuat Saya melihat proses belajar mengajar ini tidak semua orang tua maupun siswa mempunyai paket data. Di sini fasilitas warkop ini kan wifi bisa dipakai free asal untuk proses belajar adik-adik ini, asal nggak main game untuk kebutuhan lain. Makanya saya menginisiasi untuk pembelajaran ini saya gratiskan dan saya kasih teh gratis juga. Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyatakan COVID-19 selain merupakan bencana juga mendatangkan hikmah. Salah satu hikmahnya menyadarkan kepada masyarakat bahwa esensi pendidikan adalah belajar, bukan sekolah. Lantaran sekolah adalah tempat belajar dan rumah juga tempat belajar. Selain itu, pandemi juga menyadarkan kepada masyarakat bahwa belajar di rumah lebih nyaman, dikarenakan belajar di rumah itu banyak manfaatnya, khususnya dalam pembelajaran karakter karena di rumah ada orang tua dan keluarga. Menghimbau kepada para orang tua dan keluarga adalah pendamping siswa saat belajar di rumah. Oleh karena itu, para orang tua harus mampu menciptakan rumah adalah tempat belajar yang nyaman bagi siswa. Dan yang terakhir lagi, ini membawa inspirasi kepada kita COVID-19 ini bahwa proses belajar mengajar itu bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah, bahkan memungkinkan pasca pandemi COVID-19 ini dalam 1 minggu. Tidak harus siswa itu 5 hari berada di sekolah. Bisa-bisa kita ciptakan 3 hari di sekolah, 2 hari di rumah. Karena sangat memungkinkan dengan teknologi digital, dengan teknologi informasi, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi pembelajaran ini, itu bisa kita lakukan. Pendidikan sekolah dengan sistem daring ini berdampak besar yang dirasakan siswa maupun para guru. Mereka dituntut harus cepat beradaptasi dengan sistem belajar mengajar online yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Karena itu, Caroline Rumanjo, psikolog pendidikan dari Universitas 17 Agustus Surabaya mengatakan,
Kemampuan setiap orang untuk beradaptasi dengan situasi baru ini memang tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Bagi siswa yang sudah terbiasa melatih dirinya untuk segera mengikuti ritme perubahan yang ada, hal ini dianggap bakal menjadi tantangan. Akan tetapi mereka yang sudah terbiasa tidak terlatih untuk segera mengikuti berbagai adaptasi ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri buat mereka. Benar, online ternyata membuat banyak sekali orang tua, terutama guru juga termasuk, merasa terbebani dengan begitu banyak tanggung jawab tambahan, berbeda dengan offline. Namun di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk para orang tua, pendidik, bicara pendidik berarti termasuk semua orang dewasa yang berada di sekitar anak. Bisa orang tua, bisa mbah, bisa nenek, kakek, opa, oma, atau om tante yang memiliki dampak pengaruh kepada anak. Nah, menyiapkan anak untuk online terlebih dahulu menyiapkan orang dewasa di sekitar anak untuk menghadapi online. Itu yang terlebih dahulu kita siapkan. Bahwa memang situasi ini bukan pilihan lagi. Ini situasi yang harus kita hadapi. Menyiapkan diri mulai dari apa saja yang harus kita lakukan. Menenangkan diri, relaksasi perlu Bapak Ibu, itu tidak menjadi sesuatu yang bermasalah untuk kita tenang, menyiapkan diri menghadapi, membantu anak-anak kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini. Kalau orang tuanya sudah tenang, baru orang tuanya mulai bisa menyiapkan diri dengan lebih matang. Misal, mulai mempelajari apa saja sih tahapan yang sedang dipelajari anak. Menyamakan persepsi dengan anak, membantu anak memahami bahwa situasi online itu bukan situasi yang menjemukan. Membantu guru, kalau bicara pendidikan, erat hubungannya dengan semua orang dewasa. Termasuk saat ini adalah semua yang menemani anak-anak belajar di rumah, itu termasuk pendidik. Mari melihat pendidik bukan sebagai beban. Jadi ini situasi menyenangkan untuk bersama-sama dengan anak. Tim Liputan, Surabaya TV.